Ya, oke guys. Baiknya sama gue karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini Sabtu 29 Juli 2023 ya. IHSG kemarin dalam posisi naik dikit ya. Oke. Em, Ya arah lagi positif guys. IHSG kemungkinan bakal terus naik ya. Kalau dia naik terus mungkin nanti akan memancing mereka-mereka yang lagi ada di kripto dan yang lainnya untuk masuk lagi ke pasar saham dan bisa bukannya mungkin bakal naik lagi gitu. Ya. Em, Ya, hari ini gue mau bahas KKGI ya, laporan Q2 2023. Heeh. Ya, kemarin kan dramanya kan dia cuma bagi dividen 20% ya, DPR-nya. Ya. Nah, setelah itu ternyata ketahuan bahwa si pemegang saham utamanya nih, si ini nambah muatan, si ini beli 10%, si ini kalau nggak salah beli 5%, dan si ini juga beli. Nah, mereka nih belinya dari masyarakat, Bos. Ya. Jadi yang tadi masyarakatnya, ini kan yang sebelumnya, masyarakatnya tadi kan 29%. Nah karena si ini, dan si ini juga hajar, si internasional Singapura. Sekarang masyarakatnya jadi tinggal 17%. Ya, masyarakatnya tinggal 17%. Ya, artinya si tiga, tiga ini nih beli dari masyarakat. Ya, LX Internasional Singapura, Sejahtera Jaya Cita, dan Energi Collier. Nah, akhirnya kan menimbulkan tanda tanya, kenapa mereka si pengendali ini ya termasuk si Sejahtera sama Energi Collier berani beli langsung gitu dengan porsi yang besar. Apakah ya kemungkinan kan kita kan curiganya jadi ke arah apakah jangan-jangan mereka merasa KKG ini bakal melejit dari bisnisnya ya. Ya tentunya mereka yang paling tahu sebenarnya kan mereka kan insider banget kan kita kan outsider. Nah, itu yang menimbulkan kecurigaan kita ya. Dan kenapa? Karena kemarin mereka bagi dividen hanya 20% ya mungkin ini menimbulkan semacam teori lah konspirasi bahwa mereka pengen harganya jatuh dulu supaya bisa serok lagi mungkin ya. Ya karena mereka kayaknya berpotensi mau nambah muatan lagi gitu loh ya. Nah ini jadi nah memang kalau kita lihat laporan Q2 terbaru ya memang labanya ini gede 40 guys. Jadi stabil nih ya. Ya 424. Ini lo bayangin ya, Gi. Jadi ini kan tahun lalu kan batu bara lagi booming dia dapat 40. Sekarang batu bara kan udah sunset dari sini kan udah mulai sunset ya. Tapi dia bisa melampaui kinerja waktu batu bara lagi 400 dolar tahun lalu, 300 400 dolar. Nah, ini jangan-jangan memang dia bisnisnya mau meledak gitu loh. Ya, ya jangan-jangan ini dia si KKG ini mau meledak jangan-jangan ya. Makanya si si ini berani borong, dia borong 10% yang tadinya kan Collier ini kan cuman punya nih Collier kan cuman punya 26%. Sekarang Collier udah punya 35%. Berarti dia hajar kira-kira ya 9%-an ya dia beli ya. Sejahtera, si Sejahtera yang tadinya cuman, ya Sejahtera masih tetap lah. Sejahtera ada beli 1%. Sejahtera nih, ada beli. Si ini yang paling hajar. Lah terus tahu si ini beli 5%. Si nggak tahu, nah ini ada apa gerangan. Nah itu guys ya. Ya memang untuk sementara kita lihat laporan Q2-nya ya memang lumayan terbukti. Memang berarti memang lagi melejit kelihatannya. Ingat ya ini posisi batu bara udah sunset loh. Ya, tapi dia masih begini labanya. Ya. Nah, ini apakah nanti bakal makin melejit lagi ya? Tinggal kita lihat Q3, Q4-nya ya. Oke, dia ini bergerak di bidang Simpang Pasir, Bayar, Tani Bakti, Gunung Pinang, Tanjung Barokah, Tegal, Tani Aman. Aduh, ini daerah-daerah gua jujur nggak kenal. Kayaknya ini daerah Kalimantan ya, guys. Iya. Oke. Ya, ini kayaknya daerah-daerah Kalimantan ya, guys. Jujur ya, meskipun kita sama-sama orang Indonesia, tapi siapa sih yang bisa mengklaim lu kita paling Indonesia tahu segala detail-detailnya?
kota ya nggak bisa mengklaim juga ya karena setiap daerah aja budaya udah beda. Gue pernah ke Kalimantan Tengah, udah beda tuh budaya, udah beda cara ngomong juga udah beda. Tinggal berapa bulan gue di situ ya, 4-5 bulan lah gue, hampir 6 kalau gue nggak salah. Di Kalahian, Kalteng. Ya, enak di situ, adem, nyaman, tidur terus. Oke, ya tadi pemegang saham muda, dernya ini dernya ngaco nih. Ini gue ada cek DRT, dernya itu 40% ya. Jadi dernya KKG itu kecil banget ya, guys. Jadi utangnya kecil banget, harusnya gampang banget dia bagi dividennya. Jadi secara DER itu udah oke. Lalu kita lihat rutinitas bagi dividennya. Kita lihat dulu sebelum masuk ke laporan keuangannya, kita lihat tetek tetek banget tetek bengeknya dulu. Ya, kita cek berapa rutin dia bagi dividen. Hmm, eh 91 bagi 2 3 4 5 6 7 ya. 97 bagi ya. 91 sampai 97 dia rutin bagi dividen. 98 sampai 99 dia nggak bagi. Wajar lah kerusuhan waktu itu ya. 2000 bagi 2001 sampai 8 dia nggak bagi ya. Lalu 2009 10 11 12 13 14 bagi 15 bolong, 16 17 18 bagi 19 bolong, 20 21 22 23 bagi ya. Jadi ini dari tahun 91 tingkat dia bagi dividennya adalah 95% ya, 90-95%. Jadi tingkat dia bagi dividen cukup tinggi. Rutinitas dia bagi dividen ya. Oke, nah ini yang gua nggak tahu apakah nanti KKGI bakal bagi dividen interim tahun ini, gua nggak tahu ya. Karena kan kemarin cuma 20%, nggak tahu ya. Doain aja iya, kalau enggak ya udah ridho apa ikhlasin aja ya. Terus tunggu tahun depan lagi ya. Kalau secara keuangan mampu nggak? Harusnya mampu dia bagi interim ya, harusnya. Tapi kalau enggak ya udah ikhlasin aja. Oke, ya. Jadi dari DER positif, dari ini laba lagi positif, semua rata-rata sih lagi positif ya. Kepemilikan masyarakat lagi berkurang, ya harusnya itu tanda positif. Biasanya pengendalinya cukup yakin akan prospek perusahaannya itu sendiri gitu. Oke, kita lihat laporan keuangannya. Ekuitas 1,3 triliun lalu turun 5% 1,2, lalu naik 22% 1,5. Sekarang naik 38% ya 2,1 triliun. Wajar. Kemarin lu cuma bagi kan 20%, 80%-nya pasti jadi saldo dana yang belum dicadangkan ya. Wajar pasti jadi jumbo, jadi gendut dia kan. 2,1 T. Ya, wajar. Makanya dia bisa naik 38% ekuitas wajar. Ini kenaikan terbesar dalam 4 tahun, jadi gendut dia. Gendut. Oke, lembar saham beredar 3,7 miliar, book value 366, 346, 422 dan sekarang book value-nya wih 583 loh, Bro, book value-nya. Berarti lo sekarang yang 480 tuh PBB berapa lo? PBB 0, dong. 0,8 nih, ya, bener ya. Harga rata-rata 218, 240, 665, 484. Berarti sekarang PBB-nya cuma 0,8, Bos. Iya, Haji jadi gendut dia. Iyalah, jadi kemarin dividen cuma 20%, 80%-nya kan pasti masuk di saldo laba yang belum dicadangkan kan, atau belum ditentukan penggunaannya. Ya udah menjadi gendut lah sekarang ekuitas lo punya 0,8. Nah. Ekuitas PBV. Ya kita bahas laba ya. Laba waktu itu dia rugi 12 miliar lalu untung 59 miliar lalu naik 400%, 299 miliar dan sekarang naik 37% ya ke 410 miliar. Ya ini kinerja paling gila nih berarti tahun ini ya. Yang bikin gila kenapa? Ini kan kemarin batu bara lagi gede. Lagi $300 ya, sampai 400. Dia laba 299. Sekarang batu bara lagi sunset kok bisa
dia cetak 410 miliar, lebih gede 37% dari tahun lalu. Nah, itu yang bikin tanda tanya gue juga gitu loh. Jadi ini bisnisnya apa aja? Ya gue tahu ya, kalau nggak salah dia ada lagi rambak ke nikel juga sama gue nggak tahu ya apa pembangkit listrik tenaga hidro atau apa gitu ya. Memang kalau kalau lihat lagi grand plan pemerintah ya, memang itu Kalimantan nanti akan didirikan pembangkit listrik tenaga hidro terbesar lah di Indonesia. Ya, di situ Kalimantan dijadikan pusat nanti. Ya, nah, gue nggak tahu apakah itu ada hubungannya dengan KKG ini yang memang katanya basisnya di Kalimantan. Dilihat aja guys ya. ROE sekarang dia 18 kayak 36% ya, buset. ROE gede banget ya, 36%. EPS 3,3, 15, 80 dan sekarang 110 ya. Kuartal 4 minus 21, 66, 122 dan ini berpotensi tembus 220 ya. Woi, naiknya gede banget memang tahun lalu. Dividen 5, yield 2%, DPR 26%. Lalu 2021 40, yield 16%, DPR 60%. Nah, ini yang main gede. Nah, ini yang kemarin kecil nih ya, yang dibagiin tahun ini 25, yield 3,7%, di harga ya 5%-an di harga sekarang kalau di GoPen 3,7 ya. DPR 20%. Nah, ini gua nggak tahu apakah tahun ini dia bakal bagiin trim atau enggak. Anggaplah dia nggak bagiin trim ya, dia cuman bagiin 20% lagi. Anggaplah 220. Ini gua udah kasih lu yang paling apesnya nih. Ya berarti dia bagi kira-kira tahun depan 44. Ya lo di harga sekarang masih dapat, sebenarnya sih di harga sekarang masih dapat gede lo ya. Ini udah paling apes nih ya. Ya, jangan sampai tinggalan. Udah paling apes ya. Ah, 44. 44 ya. Berarti kan lo dapat yield 9%-an ya. Ini yang apesnya aja 9% lo. Busuknya 9%. DPR 20% ya. Ini apesnya ya kali aja tahu-tahu dia ada ketiban angin apa atau bagian trim bisa jadi ya bisa jadi lebih gede. Pernah nggak KGI bagian trim ya pernah tahun lalu. Jadi mungkin aja ada potensi terbuka dia bagian trim atau mungkin bagi lebih gede bisa aja. Tapi ini gue udah hitung lo angka dia paling apes untuk kinerja sekarang itu dia bagi kira-kira tahun depan itu RP44 ya. Berarti oke kita coba hitung harga fundamentalnya sekarang harga warasnya dia. Em, Kalau lo pakai IPS kali 10 ya kan tadi IPS-nya 220 berarti kali 10 maka KGI 2200 baru mahal kalau pakai IPS tapi gua kan lebih suka pakai dividen ya 44. Gue lebih akurat menurut gue pakai dividen. 44 berarti itu kan berarti dividen kali 10 dan 800. Nah, ini berarti. Jadi di DPR 20% pun sebenarnya ini barang masih di bawah harga. Di DPR 20% loh ya. Di DPR sebusuk yang tadi yang kita terima kemarin. Anjay. Dapatnya 20% ya. Tapi sih sebenarnya masih lumayan. Sebenarnya sih masih lumayan. Cuma sayang banget ya orang kan kiranya dia bagi minimal 50% kayak. Nah ini sebusuk-busuknya guys. Ini gue udah harga paling busuknya dia nih. Kalau dia bagi 20% tahun depan lo dapat 44 ya. Lo dapat yield sekitar berapa tadi 9% di harga sekarang lo. Ya jadi ini harga fundamentalnya masih di sini. Ini harga fundamental DPR 20%, DPR yang busuk. Ya. Nyata ini masih di bawah harga. Ya masih di harganya lah. Ya, itu untuk KKGI ya. Oke, ya, jadi itu guys untuk KKGI plus minusnya gue udah jawab, udah coba gue jelaskan seterang benderangnya. Minusnya apa? Minusnya DPR-nya ya 20%-an. Ya. Plusnya DR-nya kecil, ekuitasnya lagi gede, dan kayaknya prospek bisnisnya bakal makin gede kayaknya loh ya gue disclaimer. Soalnya tandanya ditandai apa indikator gue ngomong gitu ya itu pengendalinya pada borong sahamnya sendiri. Itu pengendali tuh nggak mungkin tujuannya ngegoreng guys, bukan karena dia tuh borongnya di harga atas, di harga-harga seginian. Ya, itu mah nggak bisa goreng apa-apaan itu mah, nggak bisa. Jadi emang pure kayaknya emang tujuannya investasi. Kenapa mereka mau borong berani gede-gede sampai gede-gede borong ambil makan 9% sahamnya.
ada 5% ya. Ya mungkin mungkin dugaan kita mereka melihat prospek yang luar gede KKGI di depannya. Mungkin ya memang ditandai dengan ya itu tadi Q2 tadi kita lihat ya. Memang ini ditandai emang ada buktinya untuk sementara di Q2 ini emang udah kelihatan buktinya. Ya, makanya mereka berani hajar itu. Tapi gue nggak tahu, gue nggak jaminan bahwa Q3 ini bakal bagus sama nanti lihat aja. Ya, itu aja. Oke guys, gue rasa itu gitu aja untuk KKGI. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data bisa bohong.